Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yohanes mengisahkan kepada kita tentang pengalaman para murid, yaitu ketakutan mereka. Pengalaman ketakutan, kepanikan dari para murid ini tidaklah ketakutan atau kepanikan biasa. Karena kalau kita melihat, mereka itu adalah para nelayan yang biasa hidup di laut berhadapan dengan badai dan sebagainya. Tetapi Yohanes mengisahkan bahwa mereka mengalami ketakutan terhadap apa yang biasanya mereka hadapi sehari-hari. Menarik untuk disimak para saudara yang terkasih, ketika Yohanes mengisahkan pengalaman ini, dia memberi catatan bahwa kejadian ini terjadi pada malam hari. Malam di sini tidak sekedar malam, yaitu gelap dalam arti fisik, tetapi juga mau menggambarkan kegelapan rohani dari para murid. Para murid mengalami ketakutan, mengalami peristiwa malam yang gelap, di mana mereka melihat, di mana mereka mengalami ketiadaan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tadi saya mengatakan bahwa para murid adalah para nelayan. Mereka terbiasa berhadapan dengan badai. Tetapi rupanya dalam peristiwa yang mereka hadapi ini ada kekuatan-kekuatan lain, ada pengalaman lain yang membuat mereka tak mampu menghadapinya. Walaupun mereka sudah terlatih, mereka menggeluti hidup seorang nelayan, tetapi ada bahaya-bahaya yang lain yang tak mampu mereka hadapi di luar kehidupan mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika berhadapan pada malam-malam yang sangat gelap ini, para saudara yang terkasih, ketakutan ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka melihat berjalan di atas air, justru mereka mengalami ketakutan. Jadi ketakutan yang mereka alami, kekhawatiran-kekhawatiran menutup mata mereka untuk melihat bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus yang sehari-hari bersama dengan mereka dan yang adalah jawaban dari pergumulan hidup mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes mencatat bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu, maka semua apa yang menjadi persoalan dari hidup dari para murid kemudian teratasi dengan baik. Mereka sampai ke tempat tujuan seketika itu juga. Pengalaman-pengalaman dari para rasul ini, bahwa di tengah-tengah kehidupan, kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari
itu ada pengalaman-pengalaman mengkhawatirkan, ada pengalaman-pengalaman ketakutan, ada pengalaman-pengalaman di luar dari kekuatan mereka sehari, di luar dari segala daya yang mereka miliki. Dan dalam situasi ini mereka butuh kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukankah ini juga pengalaman para murid ini juga menggambarkan tentang pengalaman hidup kita sehari-hari? Di tengah-tengah kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa khawatir. Ya, tentu Anda tahu bahwa banyak orang yang berkeluh kesah, mungkin Anda sendiri, bahwa situasi perekonomian kita saat ini ya agak melambat menurut beberapa orang, dan itu mengkhawatirkan. Mungkin banyak yang di PHK dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran, ketakutan Anda. Mungkin juga ada pengalaman-pengalaman ditinggalkan, pengalaman sakit, dan aneka pengalaman-pengalaman yang mengkhawatirkan hidup kita. Dan kerap kali pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan ini membuat kita mengalami malam-malam yang gelap. Kerap kali kita mengalami Tuhan tidak ada. Tuhan jauh dari hidup kita. Seperti pengalaman dari para murid. Tetapi di tengah ketidaksadaran kita, ketidakyakinan kita bahwa dalam pengalaman-pengalaman itu juga selalu Tuhan hadir sesungguhnya dalam hidup kita. Pada intinya, iman mengajarkan kita melalui para rasul hari ini, pengalaman mereka bahwa di saat kita tidak memikirkan, di saat kekhawatiran kita terlalu besar, para saudara yang terkasih, sesungguhnya Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu para saudara yang terkasih, betapa penting bagi kita untuk belajar beriman, belajar untuk tenang, belajar untuk berpasrah, bahwa Tuhan selalu ada dan melangkah bersama dengan kita. Pada saat-saat kita membutuhkan, sesungguhnya Tuhan hadir. Tetapi kehadiran Tuhan mungkin tidak seperti kehadiran Tuhan dalam arti secara fisik seperti pengalaman dari para rasul, tetapi melalui tangan-tangan yang lain, melalui orang-orang yang hadir di sekitar kita, melalui apa yang kita dengarkan, melalui pertolongan orang lain. Sesungguhnya tangan Tuhan, kehadiran Tuhan itu kita alami. Hanya orang yang belajar untuk tenang, belajar untuk beriman, dan belajar untuk tetap berpengharapan bahwa Tuhan tetap mengasihinya, Tuhan tetap menyertai hidupnya di saat-saat yang sulit sekalipun, maka dia juga akan mampu menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang kering, masa-masa yang gelap dengan penuh iman. Semoga Anda dalam hidup sehari-hari tetap bertekun, tetap beriman, dan berpengharapan, bahkan di saat kehilangan harapan yang Anda alami. Semoga Tuhan membimbing, menyertai langkah hidup Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.